Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Manajemen Operasi Jasa kelas M akan mempresentasikan tentang PT Pos Indonesia. Nah, yang pertama yaitu bab 1 LK1 yang terdiri dari proses jasa. Yang pertama input. Input terdiri dari worker sebanyak 58.533 orang karyawan. Manajer terdiri dari 3 direktur, yaitu Direktorat Hubungan Strategis dan Kelembagaan, yang kedua Direktorat Keuangan dan Umum, dan yang ketiga Direktorat SDMI. Selanjutnya fasilitas. Fasilitas terdiri dari penggajian, tunjangan kesehatan, kendaraan, dan bantuan hukum. Yang selanjutnya equipment terdiri dari komputer, timbangan, mesin print, dan alat transportasi. Selanjutnya servis terdiri dari layanan pengiriman surat dan paket, logistik, serta jasa keuangan. Material terdiri dari kardus, papan kayu, kertas, plastik, dan solatip. Selanjutnya land terdiri dari kantor dan gedung. Dan yang terakhir energi terdiri dari listrik serta bahan bakar. Selanjutnya yaitu proses dari pengiriman paket. Layanan ini meliputi pengiriman surat dan paket ke area dalam negeri dan internasional. Layanan pengiriman paket dalam negeri mencakup pengiriman dengan berat lebih dari 2 kilo sampai tidak terbatas ke seluruh wilayah Indonesia. Corporate Postal Management yaitu layanan terpadu untuk menangani penerimaan, pemrosesan, dan pengiriman surat serta paket bagi perusahaan dan institusi pemerintah. Ada beberapa pilihan untuk mengirim paket dan surat dalam PT Pos Indonesia, yaitu yang pertama Pos Express, selanjutnya surat pos biasa, paket pos biasa, pos kilat khusus, dan pos Atmail. Yang selanjutnya output atau jasa yang ditawarkan yaitu berupa pengiriman paket. Selanjutnya yaitu LK2 yang berisikan tentang pilihan jasa yang akan dikembangkan. Dari kelima responden yang terdiri dari saya, Reza Sophia, kedua Adelia Sri Rinjani, ketiga Nilial Mahiroh, keempat Andani Fitria, dan yang terakhir Syafa Elsa. Jasa yang dipilih, Reza memilih pengiriman paket dengan pengembangan jasa, meningkatkan kinerja layanan yang lebih baik lagi dengan menjamin kualitas serta keamanan dari paket tersebut. Yang kedua Adelia, jasa yang dipilih berupa pengiriman surat, pengembangan jasa, pengiriman cepat dan aman dengan jangkauan luas. Yang ketiga Nilial Mahiroh, jasa yang dipilih berupa logistik, pengembangan jasa bisa memaksimalkan peluang pada bisnis logistik di Indonesia sekaligus memanfaatkan jaringan fisik yang sudah terbangun. Yang keempat Andani Fitria, jasa yang dipilih berupa jasa keuangan, pengembangan jasa, memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan layanan jasa keuangan. Yang terakhir, Syafa Elsa, jasa yang dipilih berupa retail, pengembangan jasa, memudahkan pelanggan karena adanya layanan pick up service and delivery. Pilihan jasa yang akan dikembangkan adalah pengiriman paket dari kelima jenis jasa yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia. Alasan memilih jasa ini karena sekarang ini orientasi bisnis yang mungkin memiliki peluang besar lebih kepada bisnis pengiriman paket baik dari sisi infrastruktur, sumber daya maupun fasilitas. Pada masa pandemi sekarang ini, masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja dari situs online daripada harus keluar rumah untuk membeli langsung ke toko. Dengan berbelanja dari situs online, otomatis barang yang dibeli akan dibungkus, kemudian dikirim kepada pelanggan yang memesannya. Dengan demikian, para pemilik toko akan membutuhkan jasa kurir untuk mengirim paket-paket tersebut. Selanjutnya LK3 yang berisikan tentang tujuan pengembangan baru. Yang pertama, untuk meningkatkan layanan pengiriman dari pengirim ke yang dituju untuk lebih baik lagi agar konsumen puas. Yang kedua, menjaga kualitas layanan paket sesuai kebutuhan masyarakat dengan aman agar konsumen senang dan tenang dalam mengirim paket atau surat. Yang ketiga, dalam pelayanan terhadap konsumen yang ingin kirim paket lebih siap dan tanggap dalam melayani. Yang keempat, menjamin keamanan paket rapi dan utuh tanpa cacat sedikit pun agar sampai dengan tujuan yang dituju dengan aman. Yang terakhir, menjaga tanggung jawab dengan baik agar setiap paket yang dituju aman dan rapi. Yang selanjutnya yaitu penyaringan ide. Dari kelima ide yang telah ditemukan tadi, yang pertama yaitu membuat aplikasi Pos Indonesia memiliki nilai ide sebanyak 60.
Yang kedua, memperbaiki sistem pengiriman, memiliki nilai ID sebanyak 40. Yang ketiga, melakukan inovasi pengiriman, memiliki nilai ID sebanyak 10. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik, memiliki nilai ID sebanyak 30. Dan yang terakhir, menjadi partner e-commerce, memiliki nilai ID sebanyak 20. Dari kelima ide yang ditemukan tersebut, yang menduduki ranking 1 yaitu membuat aplikasi Pos Indonesia. Dan yang ranking 2 memperbaiki sistem pengiriman, ranking 3 menjadi partner e-commerce, ranking 4 memberikan pelayanan terbaik, dan yang terakhir melakukan inovasi pengiriman. Kemudian LK4 yang berisikan tentang analisis bisnis. Yang pertama, peluang eksternal. Terdiri dari 1. Prospek bagus karena sekarang ini banyak masyarakat yang berbelanja online. Yang kedua, banyak pengguna karena masa pandemi ini masyarakat memilih untuk stay di rumah. Yang ketiga, meluaskan jaringan domestik. Yang keempat, diperkirakan perkembangan e-commerce mencapai 500% di tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, minim terdampak virus pandemi di masa sekarang. Selanjutnya, ancaman eksternal. Yang pertama, banyak pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Kedua, ada kemungkinan trouble karena kesalahan jaringan. Yang ketiga, akan menguras kuota internet. Yang keempat, terjadi kesalahan pada saat input data. Yang kelima, di masa pandemi ini, untuk mengirim ke luar negeri agak sedikit susah. Selanjutnya, kekuatan eksternal. Yang pertama, perusahaan sudah memiliki pelanggan yang loyal dan tetap. Kedua, penjaminan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. Ketiga, kecepatan pengiriman dibanding perusahaan yang lain. Keempat, memiliki beberapa fitur yang dapat membantu pelanggan dalam mengirim paket. Dan yang terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan sistem COD atau cash on delivery. Dan yang terakhir, kelemahan. Kelemahan yang pertama, lambat dalam menangani proses klaim barang hilang. Yang kedua, pembayaran tidak bisa melalui aplikasi. Yang ketiga, nomor resi susah dilacak. Dan yang terakhir, pelayanan customer service pada aplikasi berbeda dengan pelayanan langsung di kantor. Kemudian di sini ada struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Direksi, kemudian di bawahnya terdapat Direktur Jasa dan Paket, dan di bawahnya lagi ada 4 divisi. Yang pertama divisi collecting dan antaran, yang kedua divisi proses dan transportasi, yang ketiga divisi saham, operasi dan quality, dan yang terakhir divisi kinerja penjualan paket. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab. Yang pertama, peran Dewan Direksi memiliki tanggung jawab 1. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan, dan pelatihan, serta fasilitas pemeliharaan atau perbaikan. Yang keempat, mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Dan yang terakhir, menyiapkan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan. Peran yang kedua yaitu Direktur Jasa dan Paket. Direktur Jasa dan Paket bertanggung jawab atas jasa pengiriman dan paket pengiriman yang terjadi di perusahaan tersebut. Direktur Jasa dan Paket memiliki bawahan SVP penjualan dan SVP operasi yang bertugas memantau penjualan dan operasional apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Peran ketiga yaitu divisi collecting dan antaran. Dipimpin oleh manajer collecting dan antaran yang bertanggung jawab kepada deputi operasi paket. Manajer collecting dan antaran mempunyai fungsi mengelola dan mengendalikan pelaksanaan proses praposting, pick up service, penentuan beban antaran, kinerja antaran, dan pengawasan reporting antaran paket, serta penyiapan data untuk sewa kendaraan roda 2. Yang terakhir yaitu LK5 yang berisikan tentang desain jasa. Tahapan jasa yang pertama yaitu manfaat inti. Dengan adanya aplikasi layanan ekspedisi Pos Indonesia, maka akan mempermudah para pengguna jasa dalam mengakses layanannya tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua yaitu wujud jasa. Wujud jasa ini berupa aplikasi yang menyediakan beberapa fitur layanan yang dapat diakses melalui smartphone. Yang ketiga, jasa yang diharapkan.
Layanan jasa ini memiliki harapan untuk mempermudah pelanggan dalam proses pengiriman barang. Yang keempat, jasa yang ditingkatkan. Membuat aplikasi yang rendah kapasitas agar dapat dinikmati oleh semua pengguna jasa. Yang kelima, jasa potensial. Melakukan peningkatan mulai dari pelayanan jasa, kualitas, serta keamanan secara maksimal. 5B. Desain sistem dan proses layanan. Proses yang pertama yaitu layanan membership. Proses layanan yaitu pelanggan melakukan pembuatan membership. Dengan pembuatan membership, pelanggan mendapatkan gratis ongkir. Yang kedua, layanan pengiriman barang ke luar negeri. Pengiriman barang ke luar negeri dengan syarat yang mudah. Yang ketiga yaitu layanan 24 jam. Pelanggan dapat mengakses aplikasi kantor pos 24 jam. Yang keempat yaitu layanan packaging. Kantor pos menggunakan bubble wrap dalam packaging agar barang kiriman pelanggan aman, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir apabila barangnya mengalami kecacatan. Yang kelima yaitu layanan COD. Kantor pos akan mengirim barang secara langsung COD ke penerima barang. 5C. Menguji desain dan proses layanan. Yang proses pertama yaitu layanan membership. Yang pertama sangat baik karena para pelanggan merasa spesial karena perusahaan memberikan pelanggan tersebut penghargaan berupa membership. Yang kedua yaitu sistem membership sangat berguna bagi pelanggan agar tetap memakai layanan jasa kantor pos. Yang ketiga, dengan adanya pemberian membership, maka pelanggan akan terus menggunakan layanan jasa kantor pos Indonesia. Yang keempat yaitu pemberian membership dapat memberikan pelanggan keuntungan seperti adanya gratis ongkir apabila pelanggan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan membership. Yang kelima, pemberian membership akan menarik pelanggan untuk menggunakan jasa kantor pos. Proses yang kedua yaitu layanan pengiriman barang ke luar negeri. Penilaian yang pertama yaitu layanan ini memudahkan untuk mengirim barang ke luar negeri. Yang kedua, proses pengiriman tidak rumit dan mudah. Yang ketiga, layanan ini dapat membuka jalan untuk pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat yaitu tidak ada kendala pengiriman barang ke luar negeri dan terjamin keamanannya. Yang kelima yaitu ongkir yang ditawarkan tidak membebankan. Proses yang ketiga, layanan 24 jam. Penilaian yang pertama yaitu sangat berguna untuk all shop yang ingin mengirim barangnya 24 jam. Yang kedua, layanan ini meyakinkan pelanggan bahwa kantor pos tanggap dengan pelanggan yang ingin mengirimkan barangnya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kantor pos efisien dengan pembagian shift terhadap karyawan yang bekerja 24 jam. Yang keempat, kurang setuju karena pasti ada seorang karyawan yang merasa dirugikan dengan bekerja 24 jam. Yang kelima, layanan ini dapat memberikan gambaran yang bagus terhadap pelayanan kantor pos yang tanggap dengan pelanggan selama 24 jam. Proses yang keempat yaitu layanan packaging. Penilaian yang pertama yaitu packaging yang dilakukan untuk membungkus paket pelanggan dengan rapi dan memberikan jaminan keamanan barangnya. Yang kedua, pembungkusan barang dilakukan secara teratur dan rapi sehingga bagus dilihat oleh mata. Yang ketiga, barang yang sampai pada penerima tidak ada kecacatan pada barangnya. Yang keempat, pembungkus yang digunakan adalah pembungkus berkualitas bagus sehingga pembungkus tidak cepat rusak. Yang kelima, di kantor pos melayani penambahan bubble wrap untuk meningkatkan keamanan. Jadi sangat bagus untuk pelanggan. Proses yang kelima yaitu layanan COD. Penilaian yang pertama yaitu layanan COD sangat berguna bagi pelanggan yang mengirimkan barang yang satu domisili sehingga posisinya cepat dan tidak memakan waktu banyak. Yang kedua, sangat berguna untuk pelanggan yang lebih menyukai biaya di tempat atau COD dibanding online. Yang ketiga, layanan ini dapat meminimalisir penipuan dari pengirim. Yang keempat, COD yang dilakukan cepat dan tidak telat. Yang kelima, layanan dari kurir kantor pos sangat ramah. 5D. Desain program pemasaran. Program yang pertama yaitu jasa, memberikan jasa layanan dalam hal pengiriman barang untuk para konsumen yang membutuhkan dengan menjaga keamanan, kualitas, dan kepercayaan konsumen.
Yang kedua, harga yang diberikan lebih terjangkau daripada perusahaan ekspedisi lainnya. Yang ketiga, program lokasi layanan ekspedisi pos Indonesia ini dapat ditemui di kota-kota maupun pedesaan, sehingga mudah untuk dijangkau oleh semua konsumen maupun produsen. Yang keempat, promosi. Semakin canggih teknologi promosi dapat dilakukan melalui media sosial serta web. Yang kelima, proses. Pelanggan bisa langsung datang ke kantor pos terdekat. Yang keenam, orang. Operator, petugas packaging, dan petugas pengiriman. Yang ketujuh, bukti fisik. Pelanggan akan menerima tanda bukti pengiriman yang berisi tentang identitas pengirim dan penerima serta beberapa tarif yang dibebankan. 5E. Menguji desain program pemasaran. Program pemasaran yang pertama yaitu jasa. Kantor pos merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang. Penilaian responden yang pertama yaitu kantor pos terkenal dengan layanan yang beragam seperti pengiriman barang dan dokumen, wesel, pengiriman uang. Yang kedua, kantor pos salah satu layanan jasa pengiriman barang pertama di Indonesia. Yang ketiga, memudahkan pelanggan dalam mengirim barang yang tujuannya keluar kota atau keluar pulau. Yang keempat, menjadi penengah untuk seorang pengirim dan penerima barang apabila jaraknya sangat jauh. Yang kelima, merupakan layanan yang sangat membantu pelanggan yang berjualan keluar kota. Program yang kedua yaitu harga. Harga pengiriman barang di kantor pos berkisar sekitar 20.000 sampai 100.000 tergantung jarak tujuan dan berat pelanggan. Penilaian yang pertama yaitu harga ongkos pengirim tidak berlebihan. Yang kedua, harganya sesuai dengan barang yang dikirimkan. Program pemasaran yang ketiga yaitu lokasi. Kantor pos pusat terletak di Jalan Banda nomor 30 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dan cabainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Penilaian yang pertama yaitu letak kantor posnya sangat efisien dekat dengan rumah warga. Yang kedua, kantor pos tersedia di seluruh Indonesia sehingga pelanggan tidak kesusahan untuk mencari tempatnya. Yang ketiga, lokasinya strategis terletak di kota. Yang keempat, kantor pos tersedia di seluruh Indonesia dan cabangnya terletak di kota-kota sehingga dapat dijangkau. Yang kelima, lokasinya yang terbuka di jalan sehingga dapat terlihat oleh orang lain. Yang keempat, promosi, melakukan pengiklanan melalui iklan di televisi, brosur, internet, dan sosial media. Penilaian yang pertama yaitu promosi dari kantor pos masih sangat sedikit sehingga belum semua orang tahu keuntungan memakai layanan jasa kantor pos. Yang kedua, mungkin kantor pos bisa mengundang brand ambassador dari artis yang terkenal untuk menyebarkan layanan jasa ini. Yang ketiga, masih sedikit iklan-iklan dari kantor pos yang tersebar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang keempat, tidak baik. Masih sedikit iklan kantor pos yang tersebar sehingga tidak terkenal. Yang kelima, promosi yang dilakukan masih sedikit dan tidak menonjol. Program pemasaran yang kelima yaitu proses. Yang pertama, melakukan pengemasan barang dengan baik. Yang kedua, menuliskan informasi penerima barang dengan lengkap. Yang ketiga, mencantumkan informasi pengirim barang. Yang keempat, cari kantor pos terdekat dari tempat tinggal. Yang kelima, petugas loket menerima paket dari pelanggan dan memeriksa barang kiriman tersebut. Yang keenam, setelah paket ditimbang dan menentukan porto atau biaya yang harus dibayar oleh si pengirim, kemudian memberikan paket atau resi pengirim kepada pengirim untuk diisi. Yang ketujuh, penulisan alamat pada resi pengiriman yaitu model paket 1 untuk dicocokkan dengan penulisan alamat paket yang akan dikirim, lalu petugas mengisi register PP1 dan menempelkan nomor resi. Yang kedelapan, petugas kurir mengirimkan paket ke alamat penerima. Penilaian responden yang pertama yaitu prosesnya tidak lama dan tidak rumit. Yang kedua, semua data yang dimasukkan dari pengirim sama dengan data penerima, jadi tidak ada kesalahan dalam menginput data penerima. Yang ketiga, data-data yang diinput oleh petugas loket aman. Yang keempat, resi yang diberikan dicetak dengan mesin pencetak yang berkualitas. Yang kelima, data yang dimasukkan diproses terlebih dahulu untuk mencocokkan dengan data penerima yang sebenarnya sehingga tidak ada kesalahan. Program pemasaran yang keenam, orang. Kantor pos memiliki 21.000 karyawan di seluruh Indonesia. Penilaian yang pertama yaitu karyawan yang melayani kantor pos berattitude baik.
Yang kedua, seluruh karyawan memiliki kompetensi yang sangat bagus dalam menangani pelanggan. Yang ketiga, tidak ada karyawan yang melayani pelanggan dengan buruk. Yang keempat, karyawan-karyawan di kantor pos sangat ahli di bidang yang mereka tangani. Yang kelima, kemampuan mereka dalam bekerja sama sangat bagus. Program yang ketujuh yaitu bukti fisik. Penilaiannya pertama yaitu barang sampai dengan tujuan alamat penerima dengan aman tanpa cacat. Yang kedua, bubble wrap yang digunakan adalah bubble wrap yang berkualitas bagus. Yang ketiga, terjamin keamanan dalam mengirim barangnya. Yang keempat, bentuk pembungkus enak dilihat oleh mata dan tidak berantakan. Yang kelima, kantor pos menerima segala bentuk pengiriman. Apabila pengiriman barang tersebut besar, maka kantor pos bisa memakai kargo. 5F, mengadakan pelatihan. Peran yang pertama yaitu operator. Pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan teknologi tentang penggunaan aplikasi pada komputer atau laptop atau HP. Peran yang kedua yaitu petugas packing. Pelatihan yang diberikan yaitu keterampilan dalam pengemasan barang agar tetap aman sampai tujuan. Peran yang ketiga yaitu petugas pengiriman. Pelatihan yang diberikan yaitu menjaga keamanan barang agar tetap dalam kondisi yang baik sampai tujuan. 5G, menguji proses layanan. Proses layanan yang diberikan yaitu yang pertama, layanan membership, penilaian responden atau sebagai karyawan. Yang pertama, sangat setuju karena dapat meningkatkan rasa kesetiaan pelanggan terhadap kantor pos dengan memberikan apresiasi berupa membership, salah satunya yaitu gratis ongkir. Yang kedua, setuju dengan adanya layanan membership ini pelanggan bisa mendapatkan gratis ongkir dengan persyaratan tertentu. Yang ketiga, setuju karena menjadikan kantor pos dapat dipercaya dan dikenal oleh banyak orang dengan memberi pelayanan membership yang belum ada di jasa pengiriman lainnya. Yang keempat, sangat setuju karena membership ini sangat menguntungkan bagi pelanggan yang setia. Yang kelima, setuju dengan adanya pelayanan membership ini bagi pelanggan sangat menguntungkan apabila kalau membership ini juga dapat dimiliki oleh pengguna baru. Yang kedua, yaitu layanan pengiriman barang ke luar negeri. Penilaiannya pertama yaitu sangat setuju karena pengusaha dapat mengirimkan barangnya ke luar negeri melalui jasa pengiriman kantor pos dengan persyaratan yang tidak rumit. Yang kedua, setuju karena dengan adanya layanan pengiriman barang ke luar negeri, mereka dapat mengirimkan produknya hanya cukup dengan mematuhi beberapa syarat aja seperti memberikan KTP dan NPWP. Yang ketiga, sangat setuju karena kantor pos dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam mengirimkan barang ke luar negeri. Yang keempat, sangat setuju karena mempermudah pengusaha yang ingin mengirimkan barang ke luar negeri. Yang kelima, setuju menjadikan kantor pos lebih dipercaya oleh orang karena dengan persyaratan yang mudah, produk dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri. Perkenalkan, nama saya Nilial Mahiro, NIM 315. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang ketiga yaitu layanan 24 jam. Nah, penilaian responden ini kesimpulannya yaitu sangat setuju karena dengan layanan 24 jam ini memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi pelanggan. Selanjutnya yang keempat yaitu layanan packaging. Di sini kesimpulannya yaitu sangat setuju karena adanya layanan packaging para pelanggan dapat mempercayakan barang yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman kantor pos dengan aman. Yang kelima yaitu layanan COD. Di sini kesimpulan penilaian responden yaitu sangat setuju karena dengan adanya layanan COD ini maka akan lebih mempermudah pelanggan yang ingin mengirim barang dengan cara bayar di tempat. Selanjutnya yaitu 5H uji pasar. Yang pertama, layanan membership. Nah, di sini kesimpulan penilaian responden sangat baik. Layanan ini dapat menarik pelanggan lain dalam penggunaan kantor pos. Yang kedua, layanan pengiriman barang ke luar negeri. Di sini kesimpulan dari penilaian responden sangat bagus. Jadi pelanggan yang ingin mengirim ke luar negeri tidak perlu khawatir lagi. Yang ketiga, layanan 24 jam.
Di sini penilaian responden itu kurang efisien karena terkadang karyawan yang melakukan shift malam agak teledor dalam pekerjaannya. Yang keempat, layanan packaging. Di sini kesimpulan dari penilaian responden sangat bagus karena pembungkus yang digunakan berguna agar barang tidak rusak atau cacat. Yang kelima yaitu layanan COD. Nah, kesimpulan dari penilaian responden memudahkan pelanggan karena pembayaran dilakukan ketika barang sudah sampai di tangan. Selanjutnya LK6 6A memperkenalkan jasa. Nah, di sini yang pertama ada soft launching. Kantor pos melakukan pengenalan aplikasi digital yang membantu para pelanggan mengakses fitur-fitur di aplikasi yang salah satunya yaitu dapat melacak keberadaan lokasi barang. Nah, yang kedua di sini ada grand launching. Meluncurkan aplikasi digital yang digunakan untuk mempermudah pelanggan menggunakan jasa pengiriman dan memberikan gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia pada pelanggan setia. Seperti itu. 6B, evaluasi perkenalan jasa. Nah, yang pertama soft launching. Penilaian dari responden kelompok lain, Aditya baik, Putri Ayu baik, Asti cukup, Ika cukup, Novi baik. Yang kedua grand launching. Aditya baik, Putri sangat baik, Asti baik, Ika baik, Novi baik. Selanjutnya bab 2 yaitu kualitas pelayanan. LK1 pesaing perusahaan. Nah, di sini ada 2 perusahaan jasa pesaing yang kami pilih. Yang pertama yaitu Tiki, karena Tiki memiliki jenis layanan yang hampir sama dengan Pos Indonesia, yaitu pengiriman barang kilat. Yang kedua yaitu JNE, karena tarif harga cenderung rendah seperti tarif pada Pos Indonesia. Selanjutnya di sini ada LK2, kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan jasa yang diteliti dibandingkan dengan pesaing. Nah, yang pertama di sini ada tangible atau bukti fisik. Indikatornya antara lain ada peralatan yang digunakan. Kelebihan untuk PT Pos itu timbangan yang digunakan lebih akurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kelemahannya terkadang seperti pensil, ballpoint itu kurang memadai. Untuk Tiki dan JNE itu sama kelebihannya, yaitu komputer yang digunakan dengan tipe yang lebih bagus. Kelemahannya pun sama, terkadang seperti pensil, ballpoint itu kurang memadai. Selanjutnya yaitu ada fasilitas. Nah, fasilitas dari PT Pos Indonesia ini kelebihannya bisa mengirim surat dan dokumen penting. Kelemahannya tidak ada AC. Untuk Tiki, kelebihannya bisa mengirim barang berukuran besar dengan keamanan yang terjamin. Kelemahannya tidak ada AC. JNE, kelebihannya bisa mengirim surat dan dokumen penting. Kelemahannya terkadang itu tidak ada kamar mandi di kantor JNE. Selanjutnya ada penampilan karyawan. Untuk kelebihan PT Pos, Tiki dan JNE itu sama, yaitu penampilannya itu menarik dan berseragam sesuai dengan ciri khas masing-masing dari ekspedisi tersebut. Untuk kelemahannya sama, terkadang itu tidak bersepatu. Untuk interiornya ini kelebihan dari PT Pos, Tiki ataupun JNE itu sama. Untuk kelebihannya PT Pos itu cat temboknya itu khas berwarna orange. Untuk Tiki itu cat temboknya khas berwarna putih, dan untuk JNE kelebihan itu cat temboknya khas berwarna biru putih. Kelemahannya itu tidak ada hiasan, dan begitu pula dengan Tiki dan JNE. Selanjutnya yang kedua ada reliability atau kehandalan. Di sini indikatornya ada pelayanan jasa sesuai dengan janji. Kelebihan dari PT Pos Indonesia itu pengiriman bisa menjangkau ke pelosok desa. Kelemahannya pengiriman terlambat tidak sesuai tanggal. Untuk Tiki kelebihannya pengiriman bisa cepat dalam 1 hari. Kelemahannya pengiriman tidak sampai ke pelosok. Untuk JNE kelebihan pengiriman bisa cepat dalam 1 hari. Kelemahan kurir tidak langsung mengantar paket ke tempat tujuan. Selanjutnya ada pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini PT Pos Indonesia kelebihannya lebih murah sebab tarif dihitung per gram bukan per kiloan. Kelemahannya pelayanan kurang cepat.
Untuk kelebihannya, Tiki memiliki sistem tracking yang memudahkan pelacakan barang kiriman. Kelemahannya, hotline yang tersedia sulit dihubungi. Untuk JNE, kelebihannya memiliki beberapa layanan yang budgetnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga keuangan konsumen. Kelemahannya, pengiriman tidak menjangkau pelosok desa dan hanya di kota-kota besar saja. Selanjutnya ada pelayanan jasa dilakukan baik. Nah, di sini PT Pos Indonesia kelebihannya pengiriman menjangkau ke pelosok atau pedesaan. Kelemahannya pelayanannya terkadang kurang tepat. Untuk Tiki kelebihannya pelayanan setiap hari sesuai jam operasional. Kelemahannya memiliki batas waktu operasional yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk JNE kelebihannya memiliki jaminan uang kembali jika sewaktu-waktu barang melampaui batas pengiriman yang ditentukan. Kelemahannya barang terkadang lama di gudang. Selanjutnya ada pelayanan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Di sini kelebihan pos barang sampai dengan waktu yang telah diperkirakan. Kelemahannya kurir tidak selalu mengantarkan barang sampai ke rumah. Untuk Tiki kelebihannya memberikan pelayanan pengiriman bergaransi. Kelemahannya hanya menjangkau pengiriman di kota-kota besar dan tidak sampai ke pedesaan. JNE kelebihannya memiliki beberapa layanan yang harganya bisa disesuaikan dengan keuangan konsumen. Kelemahannya pengiriman melebihi waktu yang telah diperkirakan. Yang terakhir yaitu tingkat kesalahan pelayanan. Untuk kelebihan dari PT Pos Indonesia ini, kelebihannya teliti dalam menuliskan informasi alamat. Kelemahannya prediksi waktu yang salah. Untuk Tiki, kelebihannya pelayanan pengiriman bergaransi. Kelemahannya paket salah ke tempat tujuan. JNE, kelebihan pelayanan yang merespon pelanggan dengan cepat. Kelemahan barang rusak atau cacat. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap. Yang pertama, ada kesesuaian informasi jasa. Untuk kelebihan dari PT Pos ini memberikan fakta informasi yang ditanyakan. Kelemahannya terkadang paket yang datang tidak sesuai dengan perkiraan. Untuk Tiki kelebihannya memberikan tarif pengiriman yang kompetitif dan tergolong rendah. Kelemahannya terkadang harga yang dilihat di website tidak sama dengan langsung datang ke kantornya. Untuk JNE kelebihan memiliki sistem tracking yang baik sehingga dengan mudah bisa melacak keberadaan barang. Kelemahannya pengiriman terkadang melebihi waktu yang telah diperkirakan sejak awal. Selanjutnya ada kecepatan pelayanan pelanggan. Nah, di sini kelebihan dari PT Pos pelayanan menggunakan sistem Vivo. Kelemahannya antri. Untuk Tiki kelebihannya barang dikirim secara kilat. Kelemahan memiliki batas waktu pengiriman. Untuk JNE kelebihannya memiliki layanan CS yang responsif. Kelemahan jumlah CS masih kurang untuk melayani pelanggan, sehingga beberapa pelanggan harus menunggu. Yang terakhir, kesiapan merespon permintaan pelanggan. Di sini kelebihan dari PT Pos yaitu karyawan bisa mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan. Nah, untuk kelemahannya, jika barang yang datang tidak sesuai pesanan dan ingin mengembalikan dipersulit prosesnya. Untuk kelebihan dari Tiki, karyawan bisa mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan. Kelemahannya sama dengan PT Pos. Untuk JNE, kelebihannya karyawan bisa mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, dan untuk kelemahannya sama dengan Pos atau Tiki. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kelemahan pada variabel assurance atau jaminan. Yang pertama, indikator yang pertama yaitu karyawan melayani dengan percaya diri. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya yaitu karyawan yang bertugas memahami tentang pelayanan jasa serta berpengalaman. Yang kedua, pada kelemahan yaitu karyawan pada bagian depan pada saat memberikan paket, mereka tidak ramah atau tidak memberikan senyuman kepada pelanggan. Pada Tiki, kelebihannya yaitu menanyakan informasi pada pelanggan dengan jelas, detail, dan percaya diri. Kelemahannya yaitu pada saat mengirimkan paket, kurir memberikannya dengan cuek atau terkadang
pada kurir kan memakai masker, mereka tidak melepasnya, maka pelanggan tidak mengenali wajah dari kurir tersebut. Pada JNE kelebihannya yaitu bersikap dan berbicara secara santai dalam menanyakan informasi pada pelanggan, dan kelemahannya pada saat memberikan paket, kurir langsung pergi tanpa berbicara lagi kepada pelanggan. Indikator yang kedua yaitu pelanggan merasa aman. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya karyawan melayani pelanggan secara sopan sehingga pelanggan merasa aman dan nyaman. Pada kelemahan, terkadang tidak banyak pada paket, sedikit penyok atau rusak. Pada Tiki, kelebihannya lebih mengedepankan kualitas atau safety quality pada setiap barang yang dikirimkan. Kelemahannya, kurir tidak berinisiatif menghubungi jika barang tidak terkirim ke penerima. Pada JNE, kelebihannya dalam pengantaran paket, kurir sebisa mungkin mengantar dan membawa barang dengan sangat hati-hati. Dan kelemahannya yaitu barang yang dikirim seringkali mengalami kecacatan. Yang seterusnya yaitu indikator karyawan yang bersikap sopan. Kelebihannya pada PT Pos Indonesia dalam menghubungi pelanggan pada saat paket berbicara dengan sopan dan ramah. Kelemahannya pada saat mengambil paket, karyawan yang bertugas memberikan paket kurang ramah dan terlalu cuek. Pada Tiki, kelebihannya dalam menanyakan atau memastikan informasi, karyawan memberikan atau berbicara dengan sopan dan ramah. Kelemahannya, jika alamat pada pelanggan ini susah dicari, kurir terkadang melontarkan kata-kata yang sedikit membuat pelanggan merasa kecewa atau kurang menyenangkan. Pada JNE kelebihannya menanyakan detail informasi dengan ramah. Kelemahannya, terkadang kurir yang mengantar paket selesai bertemu pelanggan langsung pergi tanpa mengucap kata-kata. Selanjutnya saya menjelaskan tentang karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya karyawan memahami mengenai jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, tetapi kelemahannya mereka lambat merespon apa yang ditanyakan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pada Tiki, kelebihannya menjawab dengan cepat dan tanggap. Kelemahannya terkadang kurir kurang tanggap dalam membaca map. Pada JNE kelebihannya menjelaskan dengan baik dan tepat. Pada kelemahan terlalu kaku atau cuek dalam merespon pelanggan. Pada variabel yang kelima yaitu empati. Yang pertama, indikatornya perhatian kepada pelanggan. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya hadir di setiap kecamatan di Indonesia yang dapat menjamin jangkauan yang luas dan terbaik. Kelemahannya pelayanan terkadang kurang cepat. Pada Tiki, kelebihannya memiliki layanan variatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kelemahannya, hotline yang tersedia susah dihubungi. Pada JNE, kelebihannya yaitu banyak cabang yang bisa ditemukan pada jam-jam pulang kantor. Kelemahannya, pengiriman terkadang tidak langsung dikirim. Indikator yang selanjutnya mengutamakan kepentingan pelanggan. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya pengiriman barang yang kecil bisa dihitung dengan tarif per gramnya, bukan per kilonya. Kelemahannya, pelayanannya kurang cepat. Pada Tiki, kelebihannya memberikan layanan yang bergaransi. Kelemahannya, terkadang barang yang alamatnya tidak jelas atau sulit dijangkau terkadang tidak dikirimkan. JNE, kelebihannya memiliki tarif khusus pada pengiriman barang yang beratnya variatif. Kelemahannya pengiriman tidak tepat waktu. Indikator selanjutnya memahami kebutuhan pelanggan. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya yaitu memberikan layanan pengiriman barang, dokumen, dan uang ke seluruh Indonesia. Kelemahannya, sebagian orang atau kebanyakan orang
mengenal Pos Indonesia sebagai perusahaan pengiriman surat dan uang, bukan barang. Yang kedua yaitu Tiki, kelebihannya pengiriman menekankan pada kualitas. Nah, kelemahannya yaitu tarif harga yang ditawarkan lumayan tinggi. Pada JNE, kelebihannya memberikan layanan pengiriman yang harganya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelemahannya tarif pengiriman cukup mahal. Yang terakhir yaitu waktu operasional sesuai. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya jam operasional lebih panjang di kantor pos pusat dibandingkan agen pos. Kelemahannya pada hari libur tutup. Tiki, kelebihannya waktu pengiriman setiap hari, dan kelemahannya memiliki batas waktu pengiriman jam operasional. Pada JNE, kelebihannya waktu pengiriman setiap hari. Untuk kelemahannya, weekend atau hari libur itu biasanya tutup. Selanjutnya saya menjelaskan pada LK3. Di sini kita diminta untuk membuat kuesioner pada indikator yang sudah ditentukan. LK3 ini yaitu kualitas layanan perusahaan jasa PT Pos Indonesia, dengan kuesioner berisi antara lain. Yang pertama yaitu bagaimanakah peralatan yang digunakan PT Pos Indonesia sudah memadai. Selanjutnya, apakah layanan fasilitas pada ruang tunggu Pos Indonesia sudah nyaman? Selanjutnya, apakah karyawan Pos Indonesia memenuhi syarat penampilan saat bekerja di kantor, dalam kurung memakai seragam? Selanjutnya, pada variabel reliability dengan indikator tertentu. Yang pertama yaitu apakah barang datang ke pelanggan tepat waktu. Selanjutnya, apakah barang yang diterima pelanggan dengan kondisi packaging yang baik atau tidak cacat. Apakah karyawan Pos Indonesia bersikap ramah. Apakah karyawan pos teliti dalam pengecekan penulisan alamat. Pada variabel responsiveness atau daya tanggap, kuesionernya kita mengambil salah satu indikator, yaitu bagaimana respon Pos Indonesia cepat tanggap jika ada keluhan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu variabel assurance atau jaminan, bagaimana respon Pos Indonesia ketika ada barang pelanggan yang cacat. Dan yang terakhir pada variabel empati, kuesionernya yaitu apakah barang datang ke pelanggan tepat waktu. Lembar kerja selanjutnya yaitu lembar kerja keempat, di mana jawaban responden tentang kualitas layanan perusahaan jasa. Pada variabel indikator kuesioner yang pertama yaitu bagaimana peralatan yang digunakan PT Pos Indonesia sudah memadai. Dari 30 responden, mereka rata-rata menjawab pada poin keempat, yaitu dengan kualitas baik, dengan persentase 73,3%. Selanjutnya, apakah layanan fasilitas pada ruang tunggu Pos Indonesia nyaman? Ini juga mendapat paling banyak dengan poin keempat, dengan persentase 56,7%. Selanjutnya, apakah karyawan Pos Indonesia memenuhi syarat penampilan saat bekerja di kantor? Ini juga mendapatkan persentase 53,3% pada poin keempat. Variabel indikator kuesioner yang selanjutnya yaitu apakah barang datang ke pelanggan tepat waktu. Di sini persentasenya juga 56,7%, yang rata-rata adalah poin keempat. Semua responden itu rata-rata memilih paling banyak memilih poin keempat. Kita lanjutkan yaitu apakah barang yang diterima pelanggan dengan kondisi packaging baik atau tidak cacat, dengan persentase 63,3%. Selanjutnya, apakah karyawan Pos Indonesia bersikap ramah? Ini mendapatkan persentase sebanyak 60%. Apakah karyawan pos teliti dengan pengecekan nama, alamat, dan lain-lain? Ini mendapatkan persentase sebanyak 66,7%.
Respon Pos Indonesia cepat tanggap jika ada keluhan dari pelanggan. Indikator ini mendapatkan persentase 50%. Indikator selanjutnya memahami kebutuhan pelanggan. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya yaitu memberikan layanan pengiriman barang, dokumen, dan uang ke seluruh Indonesia. Kelemahannya, sebagian orang atau kebanyakan orang mengenal Pos Indonesia sebagai perusahaan pengiriman surat dan uang, bukan barang. Yang kedua yaitu tinggi. Kelebihannya, pengiriman menekankan pada kualitas. Nah, kelemahannya yaitu tarif harga yang ditawarkan lumayan tinggi. Pada JNE, kelebihannya memberikan layanan pengiriman yang harganya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelemahannya, tarif pengiriman cukup mahal. Yang terakhir yaitu waktu operasional sesuai. Pada PT Pos Indonesia, kelebihannya jam operasional lebih panjang di kantor pos pusat dibandingkan agen pos. Kelemahannya pada hari libur tutup. Tiki, kelebihannya waktu pengiriman setiap hari, dan kelemahannya memiliki batas waktu pengiriman jam operasional. Pada JNE, kelebihannya waktu pengiriman setiap hari. Untuk kelemahannya, weekend atau hari libur itu biasanya tutup. Indikator kuesioner yang terakhir yaitu apakah barang datang ke pelanggan tepat waktu. Pada persentase indikator ini mendapatkan 73,3%. Kali ini saya akan membahas pada lembar kerja 5 yaitu analisa jawaban responden. Di sini saya menjelaskan pada variabel tangible dengan indikator yang pertama yaitu peralatan yang digunakan. Dari ke-30 responden, sebanyak 22 memilih kriteria baik atau pada poin keempat. Maka dari itu, peralatan yang digunakan oleh perusahaan PT Pos Indonesia sudah memadai. Yang kedua yaitu indikator fasilitas. Dari ke-30 responden, sebanyak 16 orang memilih jawaban baik atau poin keempat. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan perusahaan PT Pos Indonesia memadai. Yang ketiga, pada penampilan karyawan. Dari ke-30 responden, sebanyak 16 orang memilih jawaban baik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelanggan puas dengan penampilan karyawan. Interpretasi pada bukti fisik dapat disimpulkan dari ketiga indikator tersebut. Dari keseluruhan survei bukti fisik ke-30 responden, pelanggan sudah puas dengan bukti fisik yang disediakan oleh perusahaan PT Pos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Elsa Valera, NIM 329. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang analisa jawaban responden. Untuk yang kedua yaitu tentang kehandalan. Nah, indikator yang pertama adalah pelayanan jasa yang sesuai dengan janji. Interpretasinya adalah dari 30 responden, jawaban yang terbanyak adalah 4, angka 4 dengan jumlah 17 orang. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Pos Indonesia memenuhi janji kepada pelanggan. Untuk yang indikator yang kedua yaitu pelayanan jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari 30 responden, terbanyak adalah angka 4 dengan jumlah responden sebanyak 19 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Pos Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Untuk yang ketiga adalah pelayanan jasa dilakukan baik. Dari 30 responden, jawabannya terbanyak ada angka 4 dengan jumlah responden sebanyak 18 orang. Dengan ini maka disimpulkan bahwa pelanggan Pos Indonesia puas dengan pelayanan jasa yang diberikan. Nah, untuk yang keempat itu tingkat kesalahan pelayanan. Nah, dari 30 responden terbanyak adalah angka 4 dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Maka disimpulkan bahwa pelanggan Pos Indonesia bahwa karyawan memiliki tingkat kesalahan pada pelayanan yang rendah. Untuk kesimpulannya, dari keseluruhan kehandalan 30 responden ini,
indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan sudah puas dengan kehandalan reliability yang diberikan oleh perusahaan PT Pos Indonesia. Selanjutnya adalah indikator variabel yang ketiga, yaitu daya tanggap. Untuk indikatornya ada 3, tapi kita mengambil satu saja, yaitu tentang kesiapan merespon permintaan pelanggan. Interpretasinya adalah dari 30 responden, jawaban terbanyak adalah angka 4. Nah, jumlahnya sebanyak 15 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa karyawan Pos Indonesia dalam membuktikan kesiapannya merespon baik untuk merespon permintaan pelanggannya. Nah, dapat disimpulkan keseluruhannya adalah 30 responden pada satu indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan sudah puas dengan daya tanggap yang diberikan oleh karyawan Pos Indonesia. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu tentang jaminan. Nah, indikatornya itu ada 3, tapi kita juga ada 4, tapi kita mengambil satu saja, yaitu tentang karyawan mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Nah, interpretasinya adalah dari 30 responden, jawaban terbanyak adalah angka 4 dengan jumlah 19 orang. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan Pos Indonesia merasa sudah puas dengan kemampuan karyawan dalam menjawab respon atau tanggapan pelanggan. Nah, dari hasil keseluruhan survei ini, 30 responden pada satu indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan merasa cukup puas dengan jaminan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Nah, yang kelima adalah empati. Di empati ini ada 4 indikator, tapi kita mengambil satu saja. Dari 30 responden, jawaban terbanyak adalah angka 4 dengan jumlah responden 22 orang. Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu para karyawan Pos Indonesia sesuai dengan waktu operasional yang dijadwalkan. Untuk kesimpulan keseluruhannya, dari 30 responden pada satu indikator di atas dapat disimpulkan bahwa empati yang diberikan oleh Pos Indonesia sudah baik. Nah, selanjutnya adalah bab 3, yaitu fasilitas pendukung jasa. Dari lembar kerja 1 tentang kondisi lingkungan sekitar. Nah, di sini indikator pertama adalah temperatur. Suhu pada kantor pos akan menyesuaikan suhu lingkungan, karena kantor pos kebanyakan hanya seperti ruko. Maka dari itu, suhu yang terdapat di ruangan tersebut menyesuaikan suhu keadaan atau lingkungan. Yang kedua adalah kualitas udara. Setiap kantor pos pasti memiliki sirkulasi udara seperti pada gedung pada umumnya, agar di dalam ruangan atau kantor tidak pengap dan masih bisa mendapat udara segar. Nah, yang ketiga adalah gangguan. Biasanya gangguan yang sering terjadi adalah kebisingan. Karena lokasi kantor pos terletak di pinggir jalan yang mudah ditemukan atau dicari, dan mungkin juga ada tempat parkir yang hanya kecil muatannya, mungkin sampai 2-3 sepeda motor. Nah, yang keempat adalah musik. Terkadang dari pegawai yang memutar musik agar tidak merasa jenuh atau bosan, dan ada banyak juga kantor pos yang tidak memutarkan musik. Yang kelima adalah aroma atau bau. Untuk aroma pada kantor pos ini jarang sekali ada pengharum ruangan. Mungkin hanya sebagian kecil dari kantor pos yang diberikan pengharum ruangan. Nah, selanjutnya lembar kerja kedua, yaitu space atau vocation. Nah, indikator pertama adalah ruang. Di dalam kantor pos terdapat berbagai ruangan, yaitu loket, ruang utama, ruang untuk menyimpan kotak pos, dan ruang belakang atau ruang sortir. Yang kedua adalah tata letak. Di bagian depan atau setelah kita masuk ke kantor pos ada loket sebagai tempat berbagai jenis layanan. Setelah itu di belakang tempat loket tersebut ada ruang utama, yaitu untuk menulis menyiapkan surat atau paket yang hendak dikirim. Setelah paket sudah disiapkan, diletakkan pada ruang belakang untuk menunggu dikirim. Nah, yang ketiga adalah peralatan. Peralatannya ada buku-buku, ballpoint, kertas, komputer, dan sebagai peralatan untuk pencatatan alamat dan lain-lain. Yang keempat adalah perabotan, yaitu ada meja, kursi, dan kotak pos. Oke, selanjutnya adalah lembar kerja ketiga, yaitu signage, simbol dan artifak. Nah, di indikator pertama adalah rambu. Rambu dengan warna dasar biru serta piktogram berupa amplop dan tulisan pos. Di bawahnya ini termasuk rambu petunjuk. Nah, digunakan untuk memberikan informasi mengenai lokasi kantor pos dan petunjuk untuk menunggu dan mengantri di tempat duduk yang sudah disediakan. Untuk yang kedua adalah artifak pribadi. Simbol burung merpati dalam posisi terbang dengan pandangan lurus ke depan. 5 garis sayap yang berbentuk garis kecepatan dan simbol
bola dunia melambangkan perang. Nah, untuk yang ketiga adalah dekorasi. Untuk dekorasi di kantor pos sendiri memiliki ciri khas, yaitu cat temboknya berwarna orange. Selanjutnya adalah lembar kerja keempat. Nah, di sini tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan di lembar kerja pertama indikator yang di kondisi lingkungan sekitar. Nah, di sini kita memilih kelebihan dan kelemahannya. Untuk yang pertama adalah temperatur. Nah, temperatur ini termasuk kelemahan. Dan yang kedua adalah kualitas udara, ini juga termasuk kelemahan. Dan yang ketiga adalah gangguan, juga termasuk kelemahan. Dan yang keempat adalah kelebihan di kantor pos. Dan yang kelima adalah termasuk juga adalah kelemahan yang ada di kantor pos. Nah, untuk selanjutnya adalah dari speech atau function. Nah, di sini ada indikator yang keenam adalah ruang, yaitu kelebihan di kantor pos. Yang ketujuh adalah tata letak, itu termasuk kelebihan. Yang kedelapan adalah peralatan, juga termasuk kelebihan. Dan yang kesembilan adalah perabotan, juga termasuk kelebihan. Nah, selanjutnya adalah signis atau simbol dan artifak. Di sini juga ada rambu. Rambu itu juga termasuk kelebihan. Artifak pribadi juga termasuk kelebihan. Dan yang ke-12 dekorasi juga termasuk kelebihan. Selanjutnya adalah lembar kerja 5. Nah, di sini ada saran dan rekomendasi. Kelompok kami sudah berdiskusi untuk memberikan saran dan rekomendasi. Yang pertama adalah temperatur, yaitu sebaiknya ruang pada kantor pos diberi AC agar pelanggan merasa sejuk dan tidak kepanasan saat antri untuk mengirim barang. Dan yang kedua adalah kualitas udara. Sebaiknya pada halaman atau dalam ruangan ditambah tanaman hijau atau tanaman hias, karena efektif untuk menambah kualitas udara dan menambah keindahan jika dipandang. Dan yang ketiga adalah gangguan. Sebaiknya dari pihak pos menambah lahan parkir agar menghindari parkir sembarang serta mencegah adanya pencurian motor. Yang keempat adalah musik. Karena tidak semua kantor pos memutarkan musik, alangkah baiknya jika di semua kantor pos ada pemutaran musik karena menambah rasa rileks untuk karyawan maupun pelanggan. Yang kelima adalah aroma atau bau. Sebaiknya ruangan diberi pengharum agar meminimalisir bau yang tidak sedap serta menambah kenyamanan untuk karyawan maupun pelanggan. Dan terakhir adalah kesimpulan dari saran dan rekomendasi di admission condition ini, tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kantor pos. Dan untuk para perokok diminta agar merokok di tempat yang sudah terbuka dan tidak di dalam ruangan. Selanjutnya adalah saran rekomendasi dari speech atau function. Nah, yang keenam adalah ruang. Dengan ruangan yang tidak terlalu luas, seharusnya pihak pos lebih memerhatikan kuota ruang tunggu agar para pelanggan tidak kebingungan ketika mengalami antri. Dan yang ketujuh adalah tata letak. Beberapa kantor pos memiliki tata letak yang sama, terutama di ruang tunggu yang cenderung memiliki posisi letter U. Seharusnya tata letak kursi tersebut dibuat berbaris agar dapat menampung banyaknya pelanggan. Dan yang ke-8 adalah peralatan. Peralatan yang digunakan sudah cukup mendukung dalam pelayanan. Akan tetapi ada beberapa kantor yang masih menggunakan timbangan model lama. Sebaiknya untuk timbangan ini dapat diperbarui dengan timbangan elektronik yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dan yang ke-9 adalah perabotan. Kursi yang dipakai dalam ruang tunggu biasanya berupa kursi plastik, atau besi. Pemberian kursi yang lebih enak akan menambahkan kenyamanan pada pelanggan. Dari semua saran atau rekomendasi tersebut disimpulkan bahwa lebih memerhatikan kondisi ruang tunggu untuk kenyamanan pelanggan. Oke, selanjutnya saran atau rekomendasi signis atau simbol dan artifak. Nah, yang ke-10 adalah rambu. Pemberian warna dasar pada rambu seharusnya disesuaikan dengan logo kantor pos yang identik dengan warna orange. Dan yang ke-11 adalah artifak pribadi. Penempatan burung pada logo yang berada di tengah bola dunia dengan posisi lurus sebaiknya diperbaiki dengan posisi sedikit miring dan menghadap ke atas agar memberikan kesan burung akan terbang dan memiliki makna pengiriman barang. Nah, yang ke-12 adalah dekorasi. Lebih memerhatikan warna orange pada dekorasi kantor pos seperti kesesuaian warna yang sama untuk setiap kantor. Warna orange yang cenderung tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Nah, dari kesimpulan tersebut adalah lebih memerhatikan warna dasar dan penempatan logo sebagai ciri khas dari kantor pos. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3 untuk perusahaan PT Pos Indonesia. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Untuk
Sekian, terima kasih dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.